Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Endah Arum di Siniar Kesehatan Puskesmas Mulai Hilir dalam acara Jihad Kemal, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Apa kabar nih Sobat Sehat? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Pasca Lebaran, semoga timbangannya masih aman ya Sobat Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang SDIDTK bersama narasumber kita, Mbak Mega. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi Sobat Sehat. Perkenalkan, saya Bidan Ija. Saya bertugas di Poli Anak Puskesmas Kecamatan Mulai Hilir, sekaligus sebagai petugas SDIDTK. Halo Mbak Mega. Hai Mbak Endah. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Iya Mbak. Kemarin Lebaran di mana Mbak? Lebaran di Sumbawa, nggak mudik ya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Mega ya. Sama-sama. Oke, Sobat Sehat, kita akan membahas lebih lanjut ya tentang tumbuh kembang anak. Ya Mbak Mega di Puskesmas itu pegang program tumbuh kembang. Iya. Biasanya kalau orang-orang tuh kan biasanya nggak tahu tuh tumbuh kembang itu. Biasanya juga ada yang nanya ke saya, oh Mbak Endah SDIDTK itu apa gitu. Oke. Bisa dijelasin sama Sobat Sehat ya? SDIDTK itu adalah stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Jadi untuk proses SDIDTK itu yaitu di situ kita akan mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Berarti itu dilakukannya setiap berapa kali? Untuk melakukan stimulasi tumbuh kembang anak di sini kita ada beberapa bagian umur ya, sasarannya di umur 0 sampai 6 tahun atau prasekolah. Jadi untuk umur 0 sampai 2 tahun dia akan dilakukan pengecekan tumbuh kembang anak itu per 3 bulan. Jadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan dan seterusnya sampai 24 bulan. Lalu untuk umur 2 sampai 6 tahun atau umur prasekolah dia dilakukan per 6 bulan. Jadi 24 bulan, 30 bulan, 36 bulan dan seterusnya hingga umur 72 bulan. Ternyata banyak ya aspek-aspeknya. Ya. Terus Mbak Mega, saya mau tanya nih, kalau misalkan di SDIDTK itu dia yang dinilai apa saja? Nah, untuk SDIDTK tadi kan sudah jelas ya, ada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dari dua aspek ini bisa kita nilai untuk pertumbuhannya tadi seperti berat badan, tinggi badan anak, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Itu termasuk di aspek di pertumbuhan. Lalu untuk perkembangannya dia akan dinilai di aspeknya seperti motorik kasar, motorik halus, kemampuan bicara dan berbahasanya, serta sosial dan kemandirian anak. Kalau sosial dan kemandirian itu seperti apa kalau boleh tahu penilaiannya? Misalnya ibunya misalnya nyuruh anaknya nih, adik minta tolong ambilkan itu. Anaknya merespon dan mengambilkan hal itu dan memberikan pada ibunya, atau membereskan mainannya sendiri. Setelah dia bermain, dia bisa membereskan mainan sendiri, atau mungkin sudah bisa memakai baju sendiri, sendal sendiri, sepatu sendiri, ya seperti itu. Berarti setiap umur itu beda-beda ya? Ya, ada formnya dia. Ada form biasanya tersendiri. Kita mengeceknya dengan melalui KPSP. Apa tuh Mbak KPSP? KPSP itu Kuesioner Pra-Screening Perkembangan. Jadi di KPSP itu ada beberapa form tadi. Dia seperti yang tadi saya sebutkan ya, umur 3 bulan ini formnya ini, umur 6 bulan formnya ini. Jadi setiap umur anak itu berbeda-beda formnya, tergantung umur anak yang akan dicek pada saat itu. Panjang dan jelas penjelasannya dari Mbak Mega. Iya Mbak. Selanjutnya pertanyaannya, kan sudah tadi dijelaskan nih, ada form-formnya. Terus apa saja yang menghambat tumbuh kembang anak? Mungkin ini bisa diperhatikan oleh orang tua di rumah ya, atau yang dimanapun berada yang menonton acara ini. Yang salah satu yang menghambat perkembangan atau pertumbuhan anak itu salah satunya kurangnya stimulasi dari kita sebagai orang tua itu sendiri. Terus kekurangan gizi pada anak, terus bisa jadi dia kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Itu salah satunya dapat menghambat perkembangan atau pertumbuhan anak itu tersendiri. Pertanyaan selanjutnya nih ya Mbak Mega, bagaimana cara mengoptimalkan tumbuh kembang anak sejak dini? Tadi kan udah dibahas yang menghambatnya, kenapa. Jadi untuk yang mengoptimalkan itu sebenarnya gampang aja sih, berlawanan dari yang menghambat itu tadi sendiri. Jadi memperhatikan gizi nutrisi anak, terus
sering-sering menstimulasi anak, maksudnya diajak ngomong, diajak main, terus ajak ke tempat ramai, jadi dia bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, terus memberikan perhatian pada anak. Kadang kan ada ibunya yang suka sibuk sendiri biasanya, terus setelah itu juga yang paling penting itu memberikan contoh yang baik pada anak. Jadi perilaku kita, cara tutur bahasa kita, karena pada usia-usia itu sendiri anak lagi sedang merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi otomatis dia akan mengikuti. Jadi apapun yang dilakukan sama orang tua akan diikuti sama anak. Betul. Kalau bisa kita hindari kata-kata yang tidak pantas didengar oleh anak. Iya benar. Diajarin sedari dini juga perilaku-perilaku yang baik supaya bisa dicontoh. Betul. Sampai besar ya. Awalnya kita contohkan dulu, lama-lama kan anak akan melihat nih. Nah, nanti secara lambat laun kan dia juga akan mengikuti, akan meniru. Benar. Bermanfaat buat saya di kemudian hari. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Mbak, di mana kita bisa menstimulasi tumbuh kembang anak? Sebenarnya untuk menstimulasi tumbuh kembang anak itu di mana saja bisa Mbak. Di rumah bisa, yang paling simpel di rumah. Ya, di rumah paling simpel bisa. Terus di posyandu yang biasa kita lakukan kan, di posyandu karena ada petugas SDD TK itu sendiri yang akan turun. Terus di rumah sakit, di poliklinik tumbuh kembang bisa. Jadi kalau misalnya di rumah itu biasanya kita akan mengajarkan ibu caranya atau formnya kita kasih ke ibu. Misalnya itu biasanya kalau kan untuk mengecek pertumbuhan dan perkembangan anak ini ada di bagi penilaiannya. Nah, untuk misalnya anak itu sendiri kan dalam form itu kan biasanya ada 10 pertanyaan, Mbak. Nah, kalau misalnya anak itu bisa menjawab dari 10 pertanyaan atau bisa melakukan apa yang ditanyakan 10 pertanyaan itu, berarti diagnosanya anak tersebut sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan umurnya. Nah, tapi kalau misalnya di 10 pertanyaan itu ada salah satu anak yang belum bisa atau tidak bisa kita evaluasi kembali 2 minggu ke depan. Jadi itulah saatnya kita mengajar untuk orang tua mengevaluasi di rumah. Selama di rumah itu mengevaluasi apa yang anaknya belum bisa tadi. Nah, nanti 2 minggu lagi bisa kita tanyakan kembali apa yang belum bisa. Kalau memang anaknya masih belum bisa, kita tanyakan lagi pada orang tuanya. Benar Bu, ini udah dievaluasi. Dievaluasinya dengan waktunya kapan saja. Jadi harus kita perhatikan anaknya sedang tidak ngantuk dan sedang tidak lapar. Biasanya walaupun bisa kan anak-anak kalau lagi ngantuk sama lapar kan suka ogah-ogahan, rewel. Jadi akan mempengaruhi penilaian itu sendiri. Jadi kalau setiap 2 minggu ya untuk evaluasinya. Nanti 2 minggu ke depan kita tanyakan kan pada ibunya atau siapapun orang terdekatnya seperti pengasuhnya kalau mungkin ibunya kerja atau ayahnya pun bisa atau neneknya, siapa yang mengasuh anak tersebut. Tapi kalau memang 2 minggu sudah dievaluasi dengan baik tapi anaknya masih belum bisa, kita dapat melakukan rujukan atau ke sarana kesehatan yang lebih tinggi. Misalnya kalau di posyandu tadi kita awalnya jadi ke puskesmas. Ke puskesmas dulu. Nanti puskesmas kan akan ketemu dengan dokternya. Nanti kalau misalnya kita stimulasi awalnya di puskesmas, kalau memang tidak bisa dievaluasi lagi bisa ke rumah sakit. Berarti dari yang tingkat rendah dulu baru ke tingkat rendah. Nah, tapi kalau kita temukan pada saat posyandu atau stimulasi awalnya dia sudah tidak bisa 2 hal yang dia tidak bisa dari form pertanyaan tersebut, jadi tidak perlu dievaluasi lagi, langsung harus dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih tinggi. Nah Mbak Mega, tadi kan kita sudah berbicara banyak hal ya tentang apa itu SDID TK, terus apa yang perlu kita lakukan sama tumbuh kembang anak. Nah selama di lapangan nih, kendalanya Mbak Mega pas turun apa aja Mbak? Kendalanya biasanya kadang sasarannya nggak ada di tempat gitu, karena mungkin ada yang ke kebun, biasanya kan karena mayoritas di sini kan petani kan, jadi kadang nggak dibawa posyandu, nggak kebun, tapi sebenarnya masih bisa diatasi sih Mbak, karena kita kan koordinasi kemitraan dengan kader. Biasanya kalau misalnya kita harusnya pada bulan itu sasaran itu harusnya segini, tapi harusnya 5 tapi hanya 4, yang satunya kemana nih? Nah, kita koordinasi sama kader mungkin ke kebun atau kemana gitu.
nanti kita minta tolong biasanya atau bidan desanya mungkin untuk memberikan stimulasi di rumah. Jadi kita bekali dengan form Form tersebut. Iya. Berarti kadernya bersama bidan desa melakukan kunjungan ke rumah. Ya, nanti jadi untuk bulan selanjutnya kan bisa kita evaluasi lagi. Tapi biasanya kalau untuk masalah itu bisa selama ini masih bisa diatasi sih. Terima kasih Mbak Mega Sama-sama, sudah hadir Mbak ke Enda. Bihat Kemal. Terima kasih juga udah Ya, sudah diundang. sharing-sharing sama kita semua Sama-sama. tentang program SDIDTK tumbuh Sama-sama. kembang anak. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Semoga ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita juga lekas dibawa ke sarana kesehatan terdekat untuk diperiksakan tumbuh kembang anaknya. Sebelum kita tutup nih Mbak Mega, kita biasanya yang hadir di sini ada jargonnya. Oh gitu. Ya, Boleh. Apa tuh? sama-sama ya. Kalau misalkan saya bilang Bihat Kemal, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal gitu. Oke. Bihat Kemal, bincang-bincang sehat untuk kesehatan yang optimal. Terima kasih Mbak Mega sudah Sama-sama, datang Mbak ke Enda. Bihat Kemal. Sampai bertemu di episode selanjutnya dalam tema yang berbeda, Sobat Sehat.